Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrul Muslismana. Pada kesempatan kali ini saya akan memeragakan tentang tokoh agama Islam yang membawakan ceramah tentang Idul Adha. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita merayakan hari besar umat Islam yang disebut dengan Idul Adha. Disebut demikian karena pada perayaan ini umat Islam menyembelih hewan untuk kemudian dibagi kepada masyarakat. Hewan ini disembelih dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa hari ini juga kita sebut Hari Raya Kurban. Kata kurban dalam bahasa Arab berasal dari kata korubah yang berarti dekat. Penambahan pada akhir kata ini memberikan makna lebih dekat, sangat dekat. Disinilah indahnya. Pemilihan kata kurban untuk hewan yang kita sembelih supaya mempunyai makanan sembelihan yang diniatkan kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berlebihan kalau kita hari ini kita sebut dengan perayaan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang perlu selalu kita renungkan kemudian adalah, apakah pada hari ini kita termasuk orang yang merayakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk orang yang sangat dekat dengan Allah? Apakah dengan mengorbankan sapi, kambing, hari ini kita sudah tergolong dengan dekat dengan Allah? Apakah ketidakmampuan kita berkurban merusak kedekatan kita kepada Allah? Untuk menjawab ini, marilah kita renung makna kurban dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra-putri Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata kepada Qabil, "Aku pasti membunuhmu," berkata Habil. "Sesungguhnya hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Ibnu Jarir dalam tafsir Kasir menjelaskan bahwa Habil mengorbankan kambing yang terbaik yang dia punya, sedangkan Qabil mengorbankan hasil tanamannya yang jelek yang dia sendiri tidak mau. Dari kisah ini, Hari Raya Kurban mengajarkan kita bahwa hanya yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah menegaskan, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang sholat Idul Kurban rahimakumullah memberikan yang baik dan memperbaiki apa yang diberikan. Dalam bahasa Arab disebut dengan asana yusinu. Perbuatannya disebut dengan ihsan, sedangkan orang yang melakukannya disebut dengan muhsin. Jika banyak menjadi muhsinun, melakukan perbuatan ihsan, mengharuskan kita memberikan lebih dari apa yang biasa dilakukan. Ihsan lebih tinggi dari berbuat adil, karena adil adalah memberi kewajiban kita dan mengambil apa yang menjadi hak kita. Namun ihsan adalah memberi lebih dari kewajiban kita dan mengambil lebih dari sedikit dari jatah kita. Perbuatan yang seperti ini tidak mungkin dilakukan kecuali kita dekat dengan Allah, dan kedekatan ini menjadi kita selalu merasa melihat Allah atau dilihat
Maka Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Rasulullah SAW menjawab, kamu menyembah Allah seakan kamu melihatnya, dan jika kamu belum melihatnya maka kamu merasa selalu dilihat oleh Allah. Dengan ini, kata kurban yang berarti kedekatan dengan ihsan, sebuah perbuatan yang selalu terbaik, menjadi dua kata yang saling terkait. Hal ini karena hanya orang yang dekat dengan Allah yang akan memberi yang terbaik. Dan orang yang dekat dengan Allah akan selalu merasa melihat atau dilihat oleh Allah. Maka bagi mereka, bagaimana mungkin seorang hamba berani memberi yang jelek padahal dia dekat atau merasa dekat dengan Allah? Bagi mereka tidak masuk akal sehat seseorang yang tidak malu memberi yang jelek, padahal Allah yang maha melihat baik yang nampak maupun yang ada di hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang sholat Id rahimakumullah. Keimanan pada tingkat ihsan ini akan mengantarkan kita kepada kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan ini dicontohkan dengan kisah Nabi Ibrahim dan keluarga yang kemudian menjadi syariat haji dan kurban bagi kita umat Muhammad saat ini. Kisah keimanan dan kepasrahan total kepada Allah dimulai ketika Nabi Ibrahim bersama Sayyidah Hajar diperingatkan pergi ke Mekah, sebuah tempat yang gersang, tidak ada apapun. Tak kalah Ismail kemudian menangis kehausan. Sayyidah Hajar berlari kecil dari Bukit Safa dan Marwah sebagai bentuk ikhtiar terbaik yang mungkin dilakukan. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam bentuk ritual ibadah sa'i dalam haji. Puncaknya adalah tatkala Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih putra yang paling disayangnya. Syaitan pun mengganggu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kemudian melempar dengan batu. Pelemparan ini kemudian kita kenal dengan lempar jumroh. Akhirnya ujian keimanan dan kepasrahan ini diganti dengan seekor kambing besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah ini sekarang kita rayakan dengan sebutan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Dari kisah ini, perayaan kurban hari ini mempunyai makna sebagai pesta bagi orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Allah, sehingga dia pasrah total dengan mengorbankan yang terbaik yang Allah berikan kepadanya. Hari ini dan 3 hari tasyrik kemudian, mereka mengkumandangkan dengan segenap sukacita bahwa Allah yang maha besar, tiada Tuhan selain Allah, dan segala puji hanya baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilham. Hadirin rahimakumullah. Kisah Habil dan Qabil dan kisah Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya hari ini kita rayakan sebagai pengingat bagi kita semua. Bukankah kita dalam setiap waktu selalu dihadapkan dengan kisah tersebut? Maka hari ini kisah ini mengajak kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah memberi yang terbaik kepada Allah sebagai tanda bahwa kita dekat dengan Allah? Sudahkah kita mampu melempar bisikan syaitan yang menyerukan, bukankah engkau harus membeli motor baru? Maka betapa sering kita kemudian kalah dengan menjadi Habil yang memberikan pemberian yang kita sendiri tidak memerlukan,
betapa sering kemudian kita gagal mencontoh pasrahan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Padahal bukan harta, tenaga, dan umur adalah pemberian dari Allah, sehingga semuanya hanya titipan yang akan kita pertanggungjawabkan. Lalu apa alasan yang masuk akal ketika kita enggan memberikan sebagian dari harta kita, tenaga dan umur untuk orang lain sebagai bentuk kepasrahan kita pada Allah? Padahal bukan Allah selalu mengganti apa yang kita berikan dengan ganti yang lebih baik. Pengorbanan Sayyidah Hajar dengan ikhtiarnya berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, atau ganti dengan air Zam-Zam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh orang-orang yang berhaji. Pengorbanan Nabi Ibrahim diganti dengan hewan sembelihan yang terbaik. Lalu alasan apa yang dapat diterima akal sehat ketika kita masih memberikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita? Padahal dalam surat Al-Munafiun Allah menjelaskan sekian tanda-tanda kemunafikan, dan salah satu tanda yang disebutkan dalam surat ini adalah keengganan untuk menafkahkan sebagian dari rizki yang Allah berikan kepadanya sampai akhirnya tiba ajalnya, dan berharap mendapatkan waktu hidupnya diperpanjang. Pada ayat 10 Allah berfirman, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rob, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh? Lalu alasan apa lagi yang dapat diterima akal sehat tatkala kita masih berani menunda untuk tidak memberi sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, padahal kita tidak pernah tahu kapan akhir dari kehidupan kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari, dengan momentum hari kurban ini, kita semua berpikir give, 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 and give, atau beri, dan beri, dan pasrahkan balasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Qabil, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Sayyidah Hajar pada kisah di atas. Maka kita akan menjadi orang paling kaya, paling bahagia, tidak ada keluh kesah dalam kehidupan. Perayaan kurban ini sejatinya adalah perayaan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan ini diukur dengan seberapa besar kesungguhan kita menghadirkan pemberian terbaik pada aspek kehidupan kita. Akhirnya, jika kita sudah dekat dengan Allah, maka apa lagi yang kita perlukan dalam kehidupan? Bukankah Allah yang memberi rizki kepada kita dan berjanji akan melipat gandakan pemberian yang kita berikan, bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka lebih dari itu? Bukan hanya rizki di bumi yang Allah berikan, rizki langit pun dibukakan untuk kita. Maha besar Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di berbagai tempat. Musibah ini menguji kita semua, apakah kita tergerak dan bergerak untuk memberi yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam musibah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mampu memberikan bantuan terbaik untuk mereka. Amin, amin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qalilal hajat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iyat zikurku wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi wa yazukum la'allakum tazakkurun. Al-azima yanzurun wa syakuruna al-iman yazikum wa sallallahu min fadli yutikum wa zikrullahi akbar. Aqimus shalah.